Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah kewirausahaan. Kami akan mempresentasikan tentang transaksi pembayaran. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Saudara Muhammad Indah Muladi. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, sejarah mencatat mulai dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Melalui negara-negara jajahannya seperti Asia, Afrika, dan Amerika, bangsa Eropa berhasil mengenalkan perbankan di negara-negara tersebut. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan sebagai berikut. Adapun kegiatannya yang pertama yaitu menghimpun uang bank, menghimpun dana funding dari masyarakat dengan cara menerima uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam hal ini, bank merupakan tempat menyimpan uang dan tempat berinvestasi. Kedua, ada menyalurkan dana. Menyalurkan dana atau lending ke masyarakat berarti memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau kredit yang dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Kegiatan yang terakhir yaitu memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti servis, seperti pengiriman uang transfer, penagihan surat-surat yang berharga yang berasal dari dalam kota, clearing, penagihan surat-surat yang berasal dari luar kota dan luar negeri, inkaso, letter of credit atau disebut LC, safe deposit box, bank garansi dan referensi bank, bank notes, travel, kartu kredit, dan jasa-jasa lainnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya jenis-jenis bank. Di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Namun kegiatan terutama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda, bahkan bertambah padat dan berkembang. Jenis perbankan ditinjau dari berbagai segi adalah sebagai berikut. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Pengertian bank umum dan bank pengkreditan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR mempunyai pengertian sendiri. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kemudian yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa-jasa pembayaran yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Dilihat dari kepemilikannya, yang pertama, bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, dan bank milik asing. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain, yang pertama, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Tabungan Negara atau BTN, dan Bank Mandiri. Yang kemudian, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya. Bank ini didirikan oleh pihak swasta sepenuhnya. Pembagian keuntungannya pun untuk swasta pula. Nah, contoh dari bank milik swasta nasional adalah Bank Bumi Putra, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank LIP, Bank Mega, dan Bank Muamalat. Selanjutnya, bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bank Bukopin. Selanjutnya, bank milik asing. Nah, yang terakhir ini adalah bank milik asing, merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing. Nah, contoh dari bank milik asing ini adalah ABN AMRO Bank, American Express Bank, dan yang terakhir Bank of America. Selanjutnya, pengertian simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan penabung. Simpanan adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan kepada bank. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau account. Pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan atas jasa dana yang disimpan di bank tersebut. Imbalan jasa ini disebut bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank Islam atau bank syariah. Besarnya imbalan jasa atau bunga atau bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Selanjutnya, jenis simpanan yang ada di bank konvensional atau barat dibagi dalam 3 kelompok berikut. 1. Simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Yang kedua, ada simpanan tabungan atau saving deposit. Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo.
Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap hari. Selanjutnya, pengertian sarana penarikan. Sarana penarikan adalah alat untuk menarik uang yang disimpan di berbagai rekening di bank. Masing-masing jenis rekening memiliki sarana penarikan yang berbeda. Nah, berikut ini sarana penarikan untuk masing-masing rekening. Yang pertama, sarana penarikan untuk rekening giro. Yang pertama, ada cek. Cek merupakan suatu perintah pada bank untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera di dalam cek pada si pembawa cek atau nama yang tertera di dalam cek tersebut. Bank akan membayar kepada nasabah selama cek tersebut memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh bank. Syaratnya antara lain dana terpenuhi, kondisi cek dalam keadaan baik, tanda tangan sama dengan spesimen atau contoh tanda tangan. Cek terdiri dari beberapa jenis, yaitu cek atas unjuk, cek atas nama, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Yang kedua, bisa menggunakan bilet giro. Bilet giro ini merupakan surat perintah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang seperti yang tertera di dalam bilet giro kepada nama atau nomor rekening yang tertera dalam bilet giro pada tanggal seperti yang diperintahkan dalam bilet giro. Pencairan bilet giro tidak dapat ditunaikan tetapi melalui pemindah bukuan. Selanjutnya, sarana penarikan untuk rekening atau simpanan tabungan. Yang pertama, bisa menggunakan buku tabungan dan slip penarikan. Buku tabungan merupakan buku yang diberikan kepada si penabung sebagai pemilik tabungan. Buku ini berisi catatan nasabah selama melakukan transaksi dengan bank. Sementara itu, slip penarikan merupakan alat bukti penarikan atau bukti yang dilakukan nasabah. Biasanya, baik penarikan maupun penyetoran ini menggunakan slip atau buku tabungan. Yang kedua, bisa menggunakan kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Selain diberi buku tabungan, nasabah juga diberikan kartu ATM. Kartu ini berfungsi untuk melakukan penarikan uang tunai di berbagai tempat ATM atau melakukan pembayaran di berbagai tempat, seperti di supermarket, swalayan, hotel, atau tempat lainnya. Di samping itu juga dapat digunakan untuk melakukan transfer melalui pendebetan atau lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, sarana penarikan untuk deposito. Sarana penarikan untuk deposito adalah menggunakan bilet deposito, baik untuk deposito berjangka maupun sertifikat deposito.